begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sangat senang dapat berjumpa dengan Anda kembali untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Kali ini saya beri tema Jagalah Hatimu. Namun sebelumnya mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus dalam pembahasan firman saat ini. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan saat ini kami boleh kembali menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, pemberitaan firman menjadi berkat bagi semua pendengar dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema firman saat ini jagalah hatimu. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan sebagai berikut, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman yang barusan kita baca mengatakan bahwa betapa pentingnya kita menjaga hati kita
dengan segala kewaspadaan. Artinya setiap saat kita harus memonitor sikap atau keadaan hati kita masing-masing. Mengapa saudara? Sebab hati adalah pusat seluruh kesadaran manusia. Dari hatilah firman Tuhan katakan akan muncul dua hal dari kehidupan kita. Yang pertama, dari hati akan muncul hal-hal yang dapat merusak hidup kita, yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam Injil Markus 7 ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa dari dalam hati ini keluar kebencian, iri hati, menyimpan kesalahan orang, kenajisan, dan lain sebagainya. Jadi dari hati ini tentunya hati yang tidak diserahkan kepada Tuhan, hati yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, akan muncul perkara-perkara yang kotor, yang tidak memuliakan Tuhan, yang merugikan diri kita, merugikan iman kita, dan juga merugikan banyak orang. Jadi hati harus dijaga agar dari dalamnya tidak keluar perkara-perkara yang negatif. Kemudian dari hati yang sama pula saudara, kita akan mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberkati bagi kita sendiri, dengan sesama, juga hubungan kita dengan Tuhan. Satu ayat yang sangat terkenal dalam Amsal 17:22 bahwa hati yang gembira adalah obat. Ini betul pentingnya saudara-saudaraku yang kekasih, lagi kita mengetahui kondisi hati kita masing-masing. Isilah hati saudara dengan kasih Tuhan, isilah hati saudara dengan firman, dengan Roh Kudus, dan selalu jangan lupa menjalin relationship hubungan kita dengan Tuhan. Sebab dari hati yang sama pula akan keluar hal-hal yang positif, yang menguatkan, yang meneguhkan, bahkan yang menyembuhkan tubuh kita, rohani kita. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, hati yang tidak dirawat, hati yang tidak dijaga, hati yang tidak diawasi, saudaraku, itu akan menimbulkan hal-hal yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Sebab dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan bahwa hati ini bisa berubah menjadi hati yang licik, hati yang penuh dengan hal-hal yang negatif, saudara-saudara, yang tidak menyenangkan Tuhan. Dalam Yeremia 17:9 kalau saudara baca dikatakan hati ini bisa berubah menjadi hati yang licik. Dan siapakah yang bisa mengetahuinya? Hanya Tuhan. Pada kesempatan ini saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan satu pesan agar hati kita diisi dengan hal yang memberkati, hati yang menguatkan, hati yang menyembuhkan, ya, hati yang dapat memberkati orang lain. Oleh karena hati kita diisi oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, dan oleh urapan. Puji nama Tuhan. Di alam yang terbuka ini saya bersyukur, saudara-saudara, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Memang sengaja saya membuat rekaman pagi hari supaya terasa fresh, segar udara sekitar saya. Saya bayangkan betapa pentingnya kita memiliki hati yang fresh, yang segar. Setiap saat, dalam suka dan duka, dalam situasi apapun, jikalau hati kita diisi oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan, oleh praise and worship kepada Tuhan, hati ini akan menjadi fresh, menjadi segar, dan otomatis hati kita akan mengeluarkan aliran-aliran air kehidupan, streams of living water. Seperti dalam Injil Yohanes 7 ayat 38, kalau saudara membaca Injil Yohanes 7 ayat 38, bahwa dari hati orang yang percaya, hati yang percaya kepada firman Tuhan, hati yang diisi oleh perkataan Tuhan, yang hati ini meluap dengan the words of God, dengan firman Tuhan, akan mengalirkan aliran-aliran sungai kehidupan. Saudara-saudara, saya percaya kalau hati kita diisi dengan hal-hal surgawi, perkara-perkara surgawi, itu akan mengalir keluar. Tapi sebaliknya, kalau hati kita syarat penuh dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, yang bukan bersumber dari firman Tuhan, itu pula yang akan mengalir keluar.
Puji nama Tuhan. Saudaraku, pesan yang jangan dilupakan pada saat ini, saudara. Kalau Anda membaca dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima tentang pokok anggur yang benar. Kita sebagai orang yang percaya adalah ranting-rantingnya dan Tuhan sebagai pokok anggur. Kalau ranting itu melekat kepada pokok anggur, maka ranting itu akan berbuah. Tanpa disuruh, tanpa diminta, dia akan berbuah. Kalau kita intip dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, saudara, kita akan berbuah banyak. Kita akan memberikan karya-karya yang terbaik buat Tuhan. Itu karena kita melekat kepada pokok anggur yang berada di Tuhan Yesus Kristus. Isilah hati saudara, isilah iman Anda, isilah rohani Anda dengan firman dan hadirat Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Saya percaya dari dalam hidup Anda akan mengalir hal-hal yang positif yang memberkati saudara, sekitar saudara, dan Anda akan berkat dan berada. Jagalah hatimu. Tuhan memberkati, kita akan berdoa. Tuhan memberkati semua pendengar yang mendengar renungan singkat firman pada saat ini, agar kami juga menjadi orang yang suka menjaga hati kami. Dari Simon air sabat juga iblis, Tuhan melancarkan serangan-serangan, membuat jerat-jerat. Biarlah kuasa firman Roh Kudus menyertai kami, orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami percaya, berita ini memberkati banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Amin. God bless. Hati yang